Ketemu lagi di kuliah Sistem Digital. Kita lanjutkan materi kita tentang implementasi fungsi logika yang dioptimalkan bagian kedua. Pada bagian pertama kita sudah memperkenalkan Carnot Map, bagaimana kita menerjemahkan dari tabel kebenaran ke Carnot Map, baik itu 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, sampai 5 variabel. Sekarang kita akan membahas tentang strategi untuk melakukan minimisasi, kemudian terminologi yang digunakan di sini, kemudian bagaimana prosedur minimisasi ini, kemudian minimisasi bentuk product of sum, dilanjutkan dengan fungsi yang tidak ditentukan secara lengkap, uncomplete ya, kemudian circuit multi output. Pada bagian sebelumnya kita sudah memperkenalkan Carnot Map untuk menyelesaikan atau menyederhanakan rangkaian logik. Jadi tujuan untuk penyederhanaan ini adalah untuk memberikan rangkaian logik yang sederhana, yang paling sederhana, di mana nanti di sana dia akan rangkaian tersebut hanya membutuhkan gerbang logika yang sangat sedikit yang nanti akan berdampak kepada biayanya atau cost. Cara yang kita lakukan di Carnot Map itu seperti yang kita sudah pelajari, kita berusaha melingkari bagian yang memang bernilai atau mengelompokkan ya, baik itu dalam dua kelompok ya, dua anggota, atau 4, 8 atau 16 ya di sini, untuk menghasilkan rangkaian yang minimal. Jadi bagaimana kita menentukan kelompok yang bernilai 1 ini, itu kita lakukan secara intuisi ya. Jadi ya kita lihat mana yang berdekatan, yang bersisian, kita kelompokkan. Nah, pendekatan ini kurang sesuai untuk jumlah variabel yang banyak ya. Pada contoh di Carnot Map, kita hanya melakukan penyederhanaan terhadap 2, 3, 4 sampai 5 variabel. Nah, bagaimana kalau variabelnya banyak atau lebih dari 5? Nah, itu tentu akan sulit dilakukan ya dengan pendekatan Carnot Map ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan pendekatan lain, cara yang lain, yang dimana cara ini juga banyak digunakan oleh tools ya, atau toolscape ya, yang berfungsi untuk merancang atau mendesain rangkaian logik seperti Quartus. Nah, sebelum kita membahas atau menjelaskan teknik tersebut, terlebih dahulu kita akan menjelaskan beberapa terminologi yang akan digunakan. Istilah yang akan sering kita gunakan adalah, yang pertama itu adalah literal. Jadi literal ini bentuk atau produk ya, terdiri dari beberapa jumlah variabel yang masing-masing dapat muncul baik dalam bentuk uncomplement atau complement. Pada contoh ini dapat kita lihat ini adalah bentuk produk ya. Kita lihat bahwa dia mempunyai 3 literal ya, X1 ini uncomplement atau complement X2 atau non X2 ya. Nah, ini 1 literal, kemudian X3 1 literal. Sementara untuk contoh ini kita lihat bahwa complement X1, X3, complement X4 dan X6. Jadi ada 4 literal di sini. Kemudian istilah berikutnya adalah implikan ya.
Jadi ini bentuk produk yang menunjukkan penilaian input di mana fungsi yang diberikan itu sama dengan 1 ya. Jadi di sini kita lihat contoh dari Carnot map ini. Jadi kalau kita lihat di sini mulai dari min term dulu. Di min term ini kalau kita lihat itu ada 1, 2 yang bernilai 1 ya, 3, 4, 5. Jadi ada 5 min term ya yang bisa dituliskan di sini. Ini kalau kita lihat di sini, katakanlah untuk ini itu artinya komplement X1 atau non X1, komplement X2 dan komplement X3. Ini mewakili satu implikan ya. Jadi kalau kita lihat di sini dalam bentuk min term-nya itu ada 5 ya, 5 min term. Kemudian selanjutnya adalah pasangan-pasangan min term ya. Jadi di sini kita lihat katakanlah yang bisa kita grup untuk 2 ya, pasangan atau 2. Berarti kita lihat di sini ada 1, 2, 3 yang bagian horizontal ya, kemudian 4 dan 5 ya. Jadi di sini ada 5 pasangan ya, atau 2 variabel ya, pasangan min term ya, yang ini. Nah kemudian ada satu grup di sini yang untuk 4 min term. Jadi kita lihat di sini ada satu grup 4 min term. Jadi kalau kita lihat di sini ada totalnya 5 tambah 5, 10 tambah 1, ada 10 implikan ya di sini. Di contoh kasus ini ada 11 implikan. 11 implikan yang ada. 11 implikan. Istilah berikutnya adalah prime implikan. Jadi di sini prime implikan adalah sebuah implikan yang disebut sebagai prime implikan jika tidak dapat digabungkan lagi menjadi implikan lain yang memiliki lebih sedikit literal ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada contoh yang ini, kita melihat bahwa ada 2 prime implikan. Jadi 4 min term ya, ini 4 min term dan 2 min term. Jadi karena ini memang tidak dapat lagi digabungkan menjadi implikan lain yang memiliki lebih sedikit literal ya. Jadi untuk kasus ini ada 2 prime implikan. Selanjutnya istilah cover ini di sini cover itu adalah kumpulan implikan yang memperhitungkan semua penilaian atau valuasi untuk fungsi yang diberikan, di mana nilainya sama dengan 1 ya. Jadi di sini kita lihat bentuknya bisa macam-macam ya. Ini contoh cover yang pertama. Ini adalah kumpulan dari implikan ya. Jadi kumpulan dari implikan, dan ini bentuk kumpulan dari implikan yang lain. Jadi yang ini adalah kumpulan dari prime implikan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, cover itu bisa berbentuk kumpulan dari min term seperti contoh 1 ya, contoh 1 atau contoh 2, atau kumpulan dari prime implikan yang ada di contoh 3 ya.
Terminologi selanjutnya adalah cost. Jadi cost di sini adalah jumlah gate itu ditambah total jumlah input pada semua gate pada rangkaian ya. Nah, jadi contoh di sini fungsi ini f sama dengan x1 not x2 ditambah x3 not x4 ya. Nah, berapa costnya di sini? Nah, kalau kita lihat di sini fungsi ini bisa diimplementasikan dengan seperti ini ya. Di sini ada satu gerbang N, ini gerbang N, ini gerbang N, jadi ada satu gerbang N, dua gerbang N, dan ada gerbang OR di sini, satu gerbang OR. Jadi di sini ada, dan inputnya gimana? Seperti berapa inputnya? Kalau kita lihat di rangkaian ini, kita implementasikan seperti ini. X1 not X2 ya, di sini ada input 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi totalnya ada 6 input, 4 untuk N ya, dan 2 untuk OR tadi. Di sini ada total 9 ya. Jadi cost-nya kita katakan adalah 9. Nah, jadi di sini ada asumsi ya bahwa input variabel itu tersedia dalam bentuk true atau not ya, dengan zero cost. Asumsinya zero cost di sini. Nah, bagaimana kalau ada inverse di sana? Jadi jika inverse dibutuhkan dalam rangkaian, maka not gate dan inputnya dimasukkan sebagai cost. Nah, ini kita lihat contoh. Untuk kasus ini berapa cost yang diperlukan? Nah, di sini kita bisa lihat gerbang N yang dibutuhkan itu ada 1, ada 2. Nah, kemudian gerbang OR-nya ada berapa? Ini 1 dan ini 2 ya. Ini N, ini OR, ada 2. Nah, kemudian dikatakan bahwa kalau ada inverse, maka not gate dan inputnya dimasukkan sebagai cost. Berarti untuk komplement ini dimasukkan sebagai cost ditambah 1 ya. Jadi komplement untuk ini ditambah 1, kemudian inputnya ada berapa? Nah, input kita lihat di sini ada input untuk not gate tadi, not gate komplement ya, ini 1. Kemudian ada untuk N tadi ada 2 input, dikali 2 sama dengan 4. Untuk OR tadi ada 2 gerbang ya, 2 inputnya kali 2 sama 4. Jadi totalnya 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan 9. Jadi ada 9 cost untuk input. Jadi totalnya 9 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 14. Bagaimana langkah-langkah untuk menentukan rangkaian biaya minimum tersebut? Jadi kalau kita lihat langkah-langkahnya ada 3 langkah. Pertama, kita hasilkan dulu semua prime implikan untuk fungsi yang diberikan atau f ya. Kemudian kita cari himpunan prime implikan yang esensial. Nah, jika himpunan prime implikan esensial ini sudah mencakup semua penilaian f sama dengan 1, maka himpunan ini adalah cover ya, yang diinginkan dari f, dari fungsi. Jika tidak, tentukan prime implikan yang tidak esensial yang harus ditambahkan untuk membentuk cover dengan minimum biaya yang lengkap. Nah, selanjutnya kita lihat contoh untuk menerapkan langkah-langkah ini.
Di sini diberikan contoh bagaimana kita menerapkan prosedur untuk minimisasi. Jadi kalau kita lihat di sini di contoh ini sebenarnya ada beberapa prime implikan yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa ambil prime implikan yang ada. Untuk yang dua kita bisa lakukan di sini. Jadi bisa juga kita ambil yang ini yang untuk 4 ya. Kemudian ada lagi 4 yang ini. Nah, jadi selanjutnya untuk mengcover ini untuk fungsi 1 ini kita bisa ambil yang 4 ya. Yang 4 dari sini dengan dari sini. Nah, jadi di sini prime implikan yang lain sebenarnya bisa juga diambil yang ini ya, yang 2 ya. Katakanlah yang 2 seperti ini. 4. Ini juga 2. Nah, selanjutnya langkah ketiga adalah menentukan yang esensial untuk mendapatkan yang minimum. Jadi kalau kita lihat di sini, yang esensial yang mana? Yang apa saja? Apakah sudah tercover semua? Nanti kita lihat, coba kita ambil yang merah ini. Yang 4 dulu ya, 4. Oke, berarti ini masuk 1. Kemudian ini 4. Yang hitam ya, atau yang ini. Kemudian yang 4 yang ini. Atau ini. Nah, kemudian apakah kita memilih prime implikan ini yang 2 atau ini? Nah, kalau kita hanya pilih yang ini, kalau kita pilihan yang atas sebenarnya udah tercover semua ya, udah tercover semua. Jadi cukup kita pilih nih, kita pilih ini. Jadi sehingga fungsi yang dihasilkan adalah f. Yang paling minimum itu adalah yang ini, not x1 x3 ditambah not x2 x3 ditambah x3 not x4 ditambah x2 not x3 x4. Oke, selanjutnya kita akan menerapkan prosedur minimisasi untuk kasus ini, Carnot map ini. Jadi di sini kita tetap prosedurnya sama, kita mencari prime implikan yang paling esensial ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya untuk kasus ini bisa kita lakukan, pertama kita cari dulu yang 4 ya. Ini yang 4. Kemudian yang 2 bisa kita lakukan dari sini atau dari sini ya. Dan kita lakukan seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini prime implikannya ada 4 ya. Ada 4 kalau kita menggunakan melakukan dengan cara seperti itu. Tapi bisa juga kita lakukan yang untuk mendapatkan prime implikan yang lebih esensial. Jadi intinya harus mengcover semua nilai 1. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tercover 4,
kemudian kita ambil ini yang 2 dan ini 2. Jadi kalau kita lihat di sini untuk kasus ini tadi, yang pertama dengan cara yang pertama kita ada 1, 2, 3, ada 4 ya, ada 4 prime implikannya, sedangkan di sini ada 3. Jadi sepertinya ini lebih sederhana dibandingkan yang ini. Jadi kalau kita tuliskan fungsinya itu kita lihat di sini, yang untuk 4 itu adalah yang ini, sementara yang untuk yang bagian ini adalah ini, dan bagian ini adalah ini. Jadi dapat kita tuliskan fungsinya f sama dengan x1, x2, x4 ditambah x1 not x2 x3 ditambah not x3 not x4. Prosedur ini juga dapat kita kita terapkan ya. Prosedur minimisasi ini kita terapkan untuk POS. Jadi contoh sebelumnya itu kita menggunakan untuk SOP, kita terapkan untuk POS. Jadi tetap kita cari prime implikannya di sini untuk max term ya, max term. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk max term berarti kita lihat fungsi f sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita lihat ini yang 0 dan ini yang 0. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk fungsi ini adalah not x1 or x2, sedangkan untuk fungsi ini adalah x2 not x1 or x3. Jadi bisa kita tuliskan fungsinya menjadi seperti ini atau cover ya. Nah, kemudian untuk 4 variabel ini 4 variabel caranya sama. Pertama kita cari dulu max term ya untuk 4 anggota. Ini seperti ini 4. Kemudian ini juga 4 dengan bagian ini. Kemudian ini yang 1 ya untuk max term. Ini. Nah, jadi fungsinya dapat dituliskan seperti ini. Di sini kita lihat sebuah kasus ya. Kita mengontrol 2 buah switch yang interlock. Interlock artinya itu bahwa kedua switch ini itu tidak dapat ditutup ya pada waktu yang bersamaan. Jadi anggap 2 switch ini dikontrol oleh X1 dan X2. Jadi kalau hanya 2, kalau switch ini tidak boleh tertutup pada waktu bersamaan, maka kemungkinan keadaan switch ini hanya ada 3 kondisi ya, yaitu kedua switch terbuka atau salah satu switch terbuka ya, sementara yang lainnya tertutup. Jadi kalau kita tuliskan nilai inputnya X1 atau X2 itu hanya 00, artinya di sini bahwa kedua switch terbuka, sementara 01 itu artinya switch X1 yang switch 1 yang terbuka, switch 2 tertutup, sedangkan 10 artinya switch 1 tertutup, switch 2 terbuka. Sedangkan kondisi 11 yaitu switch 1 tertutup dan switch 2 tertutup itu tidak akan pernah terjadi. Karena kasusnya tadi switchnya ini interlock. Jadi di sini kita mengatakan bahwa kondisi 11 ini adalah kondisi yang tidak
pernah terjadi atau tidak peduli atau don't care ya. Artinya rangkaian dengan X1 dan X2 sebagai input itu dapat dirancang dengan mengabaikan kondisi satu ini. Bagaimana kita menerapkan kondisi don't care ini di Carnot Map? Jadi kita bisa tuliskan dalam notasi D ya. Notasi D. Nah, notasi don't care ini artinya kita bisa menganggap bahwa dia bisa bernilai 0 atau bisa bernilai 1. Jadi untuk katakanlah SOP-nya ini, untuk SOP implementasi ini, ketika kita menemukan implikan atau implikan prime ya, prime implikan, maka kita bisa anggap dia bernilai 1. Jadi kalau di sini dia ada satu yang berdekatan, ini dan ini. Nah, untuk mendapatkan prime implikan yang paling sederhana, maka kita gunakan penggrupan sebanyak 4 seperti ini. Jadi D di sini kita anggap sebagai nilai 1. Nah, sementara untuk nilai D yang tidak berdekatan dengan nilai 1 seperti di sini, itu kita bisa don't care ya, yang kita bisa anggap bahwa dia itu adalah bernilai 0, sehingga bisa kita abaikan dalam menuliskan fungsinya. Nah, demikian juga kalau untuk pos, prinsipnya sama, pos. Jadi kalau pos kita fungsinya adalah sama dengan 0 ya, F sama dengan 0 atau max term, maka di sini kita lihat yang 0 berdekatan. Nah, jadi kita lihat di sini untuk 4 ini seperti ini. Sementara D yang ada di sini kita abaikan, kita anggap dia bernilai 1. Sedangkan di bagian sini ada 4 yang berdekatan, kita anggap bahwa D di sini adalah bernilai 0. Sedangkan D di sini kita anggap, karena kita amati adalah max term, maka kita anggap dia adalah bernilai 1. Seperti itu. Di contoh sebelumnya kita melihat bahwa output dari fungsi yang kita bentuk itu outputnya adalah 1 ya, F. Sedangkan di sini kita lihat bahwa bagaimana kalau outputnya ada 2, F1 atau F2. Nah, di sini kita lihat bagaimana kita menerapkannya. Kita bisa dalam Carnot Map sama saja ya. Jadi kita anggap bahwa kita selesaikan untuk masing-masing fungsi F1 dan F2. Nah, setelah kita dapatkan fungsi F1 dalam bentuk yang paling sederhana, F1 dan F2, bentuk yang paling sederhana seperti ini, maka bisa selanjutnya kita implementasikan menjadi sebuah rangkaian ya, dimana kita lihat di sini outputnya ada 2, F1 dan F2. Jadi prosedurnya sama seperti kita membuat rangkaian atau merancang sebuah rangkaian untuk single output. Hanya bedanya di sini untuk penyederhanaan rangkaiannya menggunakan Carnot Map, kita implementasikan, kita lakukan pada 2 tabel Carnot Map yang berbeda masing-masing untuk F1 dan untuk F2. Demikian kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, bisa nanti kita diskusikan dalam sesi sinkronus menggunakan Zoom, pertemuan tatap muka menggunakan Zoom. Terima kasih, selamat belajar.